Tali pertemanan. Belajar untuk memahami diri sebenarnya sudah kita lakukan semenjak kita masih kecil. Selain dengan keluarga, kita juga mulai berinteraksi dengan anak-anak yang seumuran dengan kita. Kita belajar bagaimana berkomunikasi, mengekspresikan emosi, serta meniru orang lain. Inilah pelajaran di mana kita mulai bercermin dari orang lain. Pada fase ini, kita masih mengekspresikan emosi kita dengan jujur. Sebagai contoh, ketika kita merasa sedih, kita akan menangis. Ketika kita merasakan ketidakpuasan, kita akan marah atau tantrum. Dan ketika kita merasa diabaikan, kita akan menjadi ketus. Inilah kejujuran yang ditampilkan oleh anak-anak. Namun, ketika semakin beranjak dewasa, kita mulai belajar mengenai identitas palsu, di mana dogma dan doktrin ditanamkan di diri kita, entah melalui adat istiadat, kebiasaan, maupun ajaran kepercayaan tertentu. Hal ini kemudian menciptakan lapisan ego yang kita pikir adalah identitas atau jati diri kita. Kita kemudian berinteraksi di lingkungan sosial dengan identitas palsu tersebut. Kita menamakan diri kita orang yang berasal dari suku atau kasta tertentu, orang yang lulus dari universitas tertentu, dan lain sebagainya. Image atau citra yang kita bangun terhadap diri kita sendiri menjadi topeng bagi sisi kekanakan kita yang jujur. Kita akhirnya berusaha keras untuk mempertahankan topeng yang kita kenakan dengan terus membangun kepalsuan demi kepalsuan. Kita berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, sehingga kita terus memodifikasi topeng yang kita kenakan. Kita melakukan hal-hal yang tidak kita sukai, mengucapkan hal-hal yang tidak sebenarnya ingin kita lontarkan, dan kemudian mulai berpikir hal-hal yang seharusnya tidak ada di benak kita. Hal ini sama sekali bukanlah hal yang salah, namun murni adalah pembelajaran kita sebagai manusia di bumi. Hanya dengan melewati fase tersebut, kita akan lebih memahami apa yang bukan diri kita. Namun, seberapa lama kita akan melekatkan diri kita dengan identitas palsu tersebut? Lamanya waktu yang dibutuhkan satu individu dengan lainnya dalam menyadari ilusi pada matriks 3D adalah bervariasi. Ada yang membutuhkan lebih banyak waktu, di mana di kehidupan saat ini mereka masih terus membangun citra di benak mereka, namun ada yang sudah lelah dan akhirnya berserah untuk kemudian mengalami kebangkitan spiritual. Kita harus menerima perubahan yang terjadi di diri sendiri terlebih dahulu, di mana kita kemudian akan memahami bagaimana sebenarnya perubahan pada orang lain tidak terjadi secara bersamaan dengan diri kita. Disinilah kebijaksanaan kita akan diuji. Apakah ketika kita mengalami kebangkitan spiritual, kita akan menjadi angkuh, atau kita akan menjadi lebih rendah hati? Fase kebangkitan spiritual pun memiliki variasi atau gradasi kesadaran, di mana perjalanan ke dalam diri ini begitu unik bagi masing-masing individu. Ada yang membawa kebangkitan ke arah ketahayulan, supernatural, maupun pencarian kekuatan. Ada pula yang ingin melayani sesama. Kembali lagi, pilihan ada di tangan masing-masing individu, sesuai dengan kehendak bebasnya. Kemudian, bagaimana kita menghadapi orang lain atau teman-teman kita yang sudah tidak lagi berada pada frekuensi yang sama dengan kita? Ketika kita menyadari bahwa kita tidak lagi terikat dengan citra tertentu, dunia yang kita sadari sebagai sebuah kebenaran akan hancur. Fase penyembuhan membutuhkan waktu, di mana kita mulai menata ulang dunia kita sendiri. Seringkali kita mengekspresikan kenyataan hancurnya dunia kita kepada teman-teman terbaik kita. Namun, apakah hal ini bijak untuk dilakukan? Sebagai makhluk sosial, kita tentu memiliki teman-teman terbaik atau yang juga kita sebut sebagai sahabat. Kita ingin selalu berbagi kejadian yang kita alami kepada mereka. Tapi, kita harus menyadari bahwa kebangkitan spiritual adalah bagian dari peningkatan kesadaran, di mana kita menjadi saksi atas apa yang kita alami sendiri. Saksi yang dimaksud adalah kita sebagai orang yang mengalami kebangkitan spiritual. Pengalaman ini begitu unik, di mana hanya dapat kita sadari sendiri, sehingga memberikan penjabaran atau bercerita kepada orang lain tidak akan membantu kita dalam memahami diri. Inilah mengapa cara terbaik untuk menyeimbangkan energi diri ketika kita masih berada pada fase awal kebangkitan adalah melalui kesendirian. Semesta akan mengetahui
kapan kita siap untuk berkumpul kembali dengan sahabat-sahabat terbaik kita, di mana ketika lapisan energi diri kita sudah stabil, kita akan dapat bertemu dengan mereka tanpa harus bercerita panjang lebar mengenai pengalaman kebangkitan spiritual yang kita alami, karena cerita kita tidak akan beresonansi dengan mereka. Tali pertemanan yang kita miliki dengan sahabat terbaik kita tidak perlu kita putus, namun kita memberikan jarak atau batasan sehat di mana kita memiliki ruang untuk penyembuhan. Kita masih tetap menjadi pribadi yang jujur dan tulus kepada mereka. Perbedaan yang signifikan dapat kita rasakan ketika berinteraksi kembali dengan mereka setelah mengalami kebangkitan spiritual, di mana kita akan mulai memahami bahwa perubahan tidak terjadi secara bersamaan. Mungkin kita mengalami transformasi diri lebih cepat daripada teman-teman kita untuk dapat menyalurkan cinta kasih kepada mereka, di mana hanya dengan kehadiran kita, mereka dapat merasakan kenyamanan tanpa penghakiman. Kita menjadi pendengar yang baik dan tidak memberikan kritik atau saran yang tidak perlu. Disinilah kita akan menyadari bahwa penerimaan diri tidak hanya membantu diri kita sendiri, namun juga sahabat terdekat kita.